Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Terima kasih Bapak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya sehingga hari ini saya dan Bapak bisa bertemu dalam kegiatan wawancara ya Bapak ya. Jadi begini Pak, ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan kepemimpinan pembelajaran yang Bapak laksanakan di PTD SMP Negeri Gandaras. Ya, jadi yang saya ketahui dan yang banyak orang ketahui, Bapak kan sudah terkenal dengan namanya Ki Gedog Siswantoro, seorang tokoh dalang yang sudah nomor 1 di Kabupaten Kediri tentunya, dan ditambah juga sebagai kepala sekolah di suatu lembaga. Tentunya pasti banyak warna, banyak cerita, dan juga pasti banyak tantangan yang Bapak hadapi. Nah, yang salah satunya yang saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti yang dilihat di lingkungan sekitar kita tentunya? Memang yang pertama kalau kita menghadapi masalah kan harus mengidentifikasi ya, mencari pokok permasalahan. Iya, pastinya tentunya itu Pak. Setelah itu baru ada solusi yang harus dilakukan. Kalau bisa ya secara kekeluargaan, secara bersama-sama. Misalnya ya ibaratnya berat sama di dinding, ya, ringan sama dinding, berat sama dipikul kan. Jadi saya melibatkan semua komponen yang ada di sekolah, baik Bapak Ibu staf maupun guru maupun karyawan dan warga sekolah semua itu saya libatkan agar permasalahan itu bisa teratasi dengan baik dengan jalan yang musyawarah, terus semuanya mendapatkan win-win solution. Betul sekali dan sangat tentunya itu sangat hal yang menata ya Bapak ya. Karena selain kesibukan Bapak juga sebagai kepala sekolah, sebagai dalang, dan tentunya sangat ahli di bidang seni rupa tentunya dengan gambar wayang ini. Aduh, kami semuanya tuh sangat senang sekali loh Pak tentang kehadiran Bapak di Kelas 3 tentunya yang memberikan nuansa seni yang lebih kuat tentunya di sana. Mungkin selama ini Bapak perasaannya bagaimana ketika di Kelas 3 tentunya dengan sekolah yang notabene siswanya itu kan tidak terlalu banyak dan letaknya sekolahnya pun juga jauh dari keramaian. Menurut Bapak apa yang Bapak rasakan di sana? Kalau saya itu melakukan segala sesuatu karena kesenangan, Mbak. Iya. Misalnya saya melukis ini karena saya hobi. Iya. Saya dalang juga karena hobi, karena saya senang. Demikian juga ketika di sekolah sebenarnya sangat senang sekali. Semuanya saya dasari dengan perasaan gimana agar menemukan kesenangan-kesenangan. Nah, ketika saya berangkat yang demikian jauh, sebenarnya saya sudah berusaha untuk membuat itu hal yang senang, ibaratnya seperti orang piknik gitu. Iya, betul. Tapi ya menjadi kendala ternyata fisik saya yang kadang tidak kuat. Iya. Itu sebenarnya juga salah satu dilema ya sebenarnya Pak. Itu juga salah satu dilema yang memang dihadapi oleh seorang pemimpin juga. Selain jarak juga Bapak juga punya kesibukan yang luar biasa di luar lembaga kita. Kalau masalah kalau untuk masalah pembagian waktu kapan harus bekerja, kapan harus menjalankan tugas, tidak ada masalah. Karena kebetulan teman-teman juga kooperatif, koordinatif juga dan sangat membantu. Kekeluargaan di Kelas 3 sangat bagus. Ya hanya sayangnya jaraknya jauh. Iya, itu memang salah satu dilema, tapi alhamdulillah selama ini kan sudah teratasi dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar tentunya ya Pak. Ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, begini, saya tuh setiap kali mengambil keputusan, saya berusaha untuk melibatkan semua komponen kalau bisa. Yang pertama itu, jadi pengambilan keputusan bukan murni dari kepala sekolah, ada pertimbangan-pertimbangan dari pihak-pihak terkait yang lain. Misalnya masalah kesiswaan ya, bagian wakil kesiswaan yang saya libatkan, wali kelas saya libatkan, TK saya libatkan, agar ada beberapa sumber yang menjadi referensi ketika saya mau mengambil keputusan. Nah, ketika itu semua sudah terkumpul, baru saya mengambil keputusan. Itu kalau memungkinkan untuk melibatkan semua komponen.
Tetapi kalau itu harus saya sendiri yang mengambil keputusan, saya lebih cenderung untuk mengambil keputusan secara nalar yang bijak, pikiran yang dingin, tanpa dilandasi emosi, dan terutama dari hati nurani. Pasti. Berarti itu artinya Bapak sangat mengedepankan kerjasama ya, kolaborasi tentunya ya. Iya. Pasti itu yang diutamakan dulu karena memang yang saya ketahui memang suatu lembaga itu memang antara kepala sekolah, staf, guru, dan semua yang ada di lingkungan itu memang harus saling berkolaborasi ya untuk mewujudkan suatu visi sekolah yang sempurna menurut kita ya Pak ya. Nah, kemudian Pak ya, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yaitu kita mengumpulkan apa ya? Stafnya dulu. Komponen-komponennya, Ya. kita definisikan masalahnya, Ya. kemudian kita cari referensi untuk mengambil keputusan, kita buat solusi, setelah itu baru eksekusi. Artinya bahwa ketika kita melakukan sebuah tindakan, itu sudah ada pertimbangan-pertimbangan dan tidak mungkin untuk tidak mungkin untuk mengalami suatu kesalahan karena sudah kita rencanakan dulu. Sedangkan mengenai hasil, kadang ya ada yang sesuai hasil, ada yang tidak maksimal. Tapi tidak masalah, yang penting langkah-langkahnya seperti itu. Jadi memang berarti langkah-langkah itu sudah tercapai dan memang sudah seperti yang Bapak inginkan ya berarti ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif itu keterlibatan ya Pak. Keterlibatan antara semua komponen itu yang lumayan efektif. Walaupun di sana sini ada beberapa yang kurang efektif. Tapi secara garis besar komponen yang terlibat itu tidak efektif. Misalnya kalau ada masalah kesiswaan misalnya, maka pihak wali kelas, BK, terus wakil kesiswaan dan lain juga terlibat. Misalnya ada masalah humas, jadi wakil humasnya yang bergerak. Bukan saya yang harus mengundang beliau-beliau, tapi justru ada komponen yang bisa membantu. Masalah kurikulum juga demikian. Betul sekali. Jadi itu kelebihan desa keras koordinatifnya luar biasa. Berarti memang kesadaran diri itu ya, tanggung jawabnya itu memang benar-benar kuat ya, betul Bapak di sana teman-teman itu. Karena memang sudah bisa kita buktikan di setiap event apapun, kita tuh semuanya tuh selalu berkolaborasi dan menunjukkan kekompakan sehingga hasilnya pun juga maksimal tentunya ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang saya anggap tantangan pertama di lingkungan satuan kerja saya, itu adalah input siswa ya. Oh, input siswa. Input siswa kita sementara ini kan mengalami pengunduran. Pengunduran dari 5 rombel menjadi 3 rombel. Kemudian kalau secara kualitas siswa tidak jadi masalah karena tidak ada istilahnya siswa yang bodoh kan tidak ada. Terus yang kedua, lingkungan sekolahan kita terus terang saja kan agak terpencil. Iya, memang betul sekali. Terus kalau dibuat semacam kita memiliki unggulan gitu, sampai hari ini belum muncul untuk produk unggulan dari SMP kita. Ini suatu tantangan yang harus dicari solusinya. Apa yang bisa kita pamerkan, apa yang bisa kita banggakan kepada masyarakat sehingga menjadi daya tarik agar sekolah kita daya jualnya semakin meningkat sehingga tidak menjadi sekolah yang terkucilkan. Berarti memang itu tantangan yang benar-benar membawa dilema Pak ya. Salah satunya setelah 5 kelas, kita ketahui sekarang 3 kelas, dan itu pun juga ada pengaruh juga karena lingkungan sekolah kita itu memang terletak ya Pak di antara sekolah negeri yang letaknya pun juga dekat dengan kelas 3. Itu juga salah satu. Yang paling utama itu adalah kedekatan dengan SMP yang lain. Kedekatan SMP yang lain juga berpengaruh juga. Masalah juga itu kan juga akhirnya menimbulkan dilema-dilema juga yang membuat
guru-guru pun karena juga Pak Bu Siswa dengan lulusan SD kan tidak imbang tidak imbang akhirnya, betul sekali. Karena itu juga hal-hal yang memang harus segera diatasi juga Pak ya, karena mau bagaimanapun juga kan kita juga lembaga negeri yang sebenarnya tuh kalau lembaga negeri kan sudah siswa itu bisa datang dengan sendirinya, tapi karena keadaan kita effortnya tuh harus bisa apalagi ya. yang di depan sekolah kita kan mau ada Mau ada sanawiyah juga, itu juga dan tepat di depan SMP kita, otomatis itu juga tantangan yang harus tantangan kita cari kita, solusi. iya. Dan tentunya Bapak sudah melaksanakan solusi yang sangat baik juga untuk lembaga kita tentunya Pak ya. Nah kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat mungkin atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa mungkin yang dijalankan? Itu lihat permasalahannya Mbak ya. Ya. Kalau permasalahannya sangat penting dan sangat berat, Ya. itu memang harus terjadwal. Kita harus Betul punya sekali. schedule. Iya. Tapi kalau permasalahan yang kecil-kecil, ya di saat itu aja. langsung kita Iya, bisa iya, selesaikan. betul sekali. Terus berarti memang kita harus gerak cepat ya Pak ya, Iya. untuk suatu lembaga kita, karena kalau Karena kecepatan, ketepatan dalam mengambil keputusan Iya. itu salah satu dari iya, kemampuan manajerial seorang kepala sekolah yang harus iya. dilaksanakan. Wah, berarti kan hebat sekali Pak ya, selain jadi kepala sekolah, menjadi dalang, Bapak itu sudah benar-benar seimbang, semuanya bisa menyelaraskan waktu dan schedule. Itu benar-benar bagi kami itu adalah hal yang sangat membanggakan sekali tentunya. Tapi yang jadi masalah itu, Iya, iya. tugas di sekolah itu kadang berbenturan dengan tugas Oh iya, pasti. yang lain. Iya, betul. Apalagi sekarang Pak Diri kan sedang mau melaksanakan kegiatan besar ini. Iya. Bapak sudah juga jadi ketuanya ya, kayak kami Bapaknya ketahui. saya. Iya. Jadi mau melakukan pelajaran 3 hari 3 malam yang tidak lain-lain istilahnya. Iya. Karena ini pemecahan rekor muri. Iya, pasti. Iya. Dari 10 dalang kan harus ada skenario. Iya. Itu saya yang harus menyiapkan, otomatis ya agak berbenturan dengan tugas yang di sekolah. Iya. Jadi saya harus pintar-pintar untuk Iya, membagi waktu Iya. tentunya ya. Jadi waktu itu yang harus diutamakan tentunya Pak. Iya. Nah, kalau gitu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika? Iya. Di sekolah itu kan kita punya staf ya. Iya. Setiap urusan sebenarnya ada pembantu yang bisa membantu kita. Iya. Jadi kalau kepala sekolah itu bisa bekerja sama dengan teman-teman staf, saya yakin semua masalah akan teratasi, semua pekerjaan akan selesai. Iya. Kuncinya hanya di koordinasi dan komunikasi saja. Iya. Kalau kita mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik, tidak akan ada masalah. Karena teman-teman kita di sekolah juga banyak yang siap membantu. Betul sekali. Jadi komunikasi itu memang sangatlah penting dalam Iya. suatu lembaga, apalagi komunikasi itu bisa kita gunakan untuk jembatan ya Pak, untuk mewujudkan visi dan misi kelas 3 tentunya. Satu lagi Pak, ada pertanyaan dari saya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di Lima Etika? Pembelajaran yang paling saya anggap utama itu adalah koordinasi dan komunikasi baik. Iya. Segala macam bentuk apapun dalam hal pembelajaran apapun harus ada komunikasi, selalu berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan. Yang namanya dilema itu pasti orang akan mengalami, tapi ketika kita mampu berkoordinasi, berkomunikasi dengan orang lain, saya yakin itu akan ada pemecahan, ada solusi terbaik Iya. agar terjadi win-win solution. Iya, betul sekali. Jadi, wah, saya melihatnya sangat hebat sekali, baik. Bukan hanya sebagai dalang, tapi sebagai kepala sekolah, ahli di bidang seni rupa juga, di bidang lain Bapak juga sangat mumpuni. Tentunya itu nanti akan memberikan warna sekali buat SMP 3 Keras tentunya ya. Dan tentunya untuk saya juga Pak, bisa saya jadikan sebagai panutan untuk bisa menjadi lebih baik dalam mengembangkan kreativitas siswa, dalam keberpihakan saya kepada siswa. Karena memang dalam tujuan pembelajarannya kita memang harus berpihak pada siswa tentunya Pak ya. Dan kebijakan Bapak tadi sangat mendukung sekali, bukan hanya pada guru,
tapi juga kepada siswa tentunya. Nah, seperti yang kita saat ini lihat, contohnya anak-anak sudah sangat mahir sekali di bidang musik tradisi juga. Itu juga sudah salah satu wujud contoh yang sudah nyata, yang sudah terjadi di Kelas 3 dalam pengembangan kreativitas dan pengembangan minat mereka, Pak, ya tentunya. Yang penting melakukan segala sesuatu itu harus dengan rasa senang ya. Pasti. Temukan kegembiraan dalam aktivitas kamu. Apapun yang dilakukan, kalau menemukan kegembiraan, tidak akan ada yang berat, tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Itu kunci saya. Ketika saya melakukan apapun, saya harus menemukan kegembiraan saya. Kalau saya senang apapun oke lancar. Pasti gitu Pak ya. Wah, senang sekali hari ini saya bisa mengobrol dengan Bapak, bisa bertanya-tanya dan sangat menambah ilmu saya. Apalagi dengan gambar wayangnya ini tadi, aduh itu sangat menarik perhatian sekali buat saya tentunya, Pak. Terima kasih atas ilmu dan waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mungkin Bapak mau ada tugas lagi dan saya pun juga harus kembali ke kelas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih tetap pasti ya Bu ya? Alhamdulillah tetap semangat sekali ya Bu ya. Ibu Miftah Kuromah dari MI Al-Falah Bu ya. Ibu, saya datang ke sini sesuai dengan kesepakatan kita berdua bahwa hari ini saya dan Ibu akan saling membicarakan ya Bu, untuk mengetahui bagaimana tentang kepemimpinan pembelajaran Ibu di lembaga yang Ibu pimpin. Ya, silakan. Iya. Nah Ibu, sebelum ke pertanyaan saya ya Bu ya, saya itu kan tertarik ya Bu dengan dunia MI ya Bu ya. Apalagi saya yang dari guru SMP, itu mau lihat pembelajaran MI, MTS itu pasti ada perbedaannya tentunya ya Bu. Mulai dari seragamnya mungkin, atau mungkin juga dari cara mengajarnya juga. Nah, kira-kira Bu, selama ini bagaimana yang Ibu rasakan selama menjadi kepala sekolah di MI tersebut Bu? Tentu saja menjadi kepala sekolah itu bukan hal yang mudah, tidak seperti menjadi seorang guru. Seorang guru hanya memiliki kewajiban untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan adab pendidikan, baik pendidikan secara ilmu maupun secara etika kepada anak-anak. Namun sebagai seorang kepala sekolah jauh lebih berat daripada itu, memisalkan mulai dari urusan A sampai Z yang terkait baik itu guru, siswa, sekolah dan lain sebagainya. Wah, berarti tentunya Ibu di pada jabatan Ibu ini ya sudah pasti ada suka dan duka nih Bu. Lebih banyak sukanya atau duka nih Bu? Alhamdulillah suka. Iya, tapi tentunya pada perjalanannya pasti juga ada hal-hal yang membuat Ibu saya harus bagaimana, atau mungkin ada kebimbangan, kegalauan. Nah, kira-kira Bu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mungkin yang terkait dengan antara KS sesama gurunya atau kepala sekolah dengan rekan sejawatnya. Itu bagaimana Bu bisa berbagi cerita kepada saya? Iya, terima kasih. Kalau di madrasah yang kami temui biasanya itu memang ada beberapa guru yang mungkin di lain sisi memang bisa menunjukkan prestasinya di madrasah, tetapi di sisi lain juga mempunyai kekurangan. Namun contoh guru tersebut sering terlambat misalnya. Wah, itu memang masalah yang terbiasa, masalah yang lama itu ya. Tidak hanya di lembaga saya yakin juga di lembaga lain juga seperti itu. Namun yang lebih saya kedepankan untuk misal ada kasus semacam ini, saya lebih mengedepankan untuk komunikasi terlebih dahulu kepada guru yang bersangkutan. Saya ajak komunikasi baik-baik, saya tanya sebenarnya ada apa, jadwal masuk sekolah sebenarnya jam 7 kurang seperempat misalkan, kenapa kok lebih dari jam tersebut. 1 kali 2 kali itu tidak masalah bagi saya, tapi kalau sudah lebih dari 3 kali maka harus kita komunikasikan bersama. Iya betul ya Bu. Jadi dalam suatu lembaga itu komunikasi itu memang sangatlah penting ya. Karena dengan membangun komunikasi yang baik antara
pimpinan dengan guru, itu nantinya akan bisa terwujud yang namanya kolaborasi ya Bu ya, untuk lebih mengedepankan visi dan misi dari suatu lembaga. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Kembali lagi, madrasah memiliki aturan. Yang aturan itu sudah kami sampaikan di awal sebelum seorang guru itu kami rekrut menjadi guru di madrasah kami. Dan kami pahamkan, kami jelaskan bahwa peraturannya semacam ini. Begini, masuk jam sekian, pulang jam sekian, harus ada izin apabila tidak dan lain sebagainya. Itu sudah kami sampaikan sejak awal. Apabila di tengah perjalanan itu ada satu hal yang membuat guru yang bersangkutan itu tidak bisa menjalankan tugasnya, maka saya komunikasikan lagi sebenarnya apa yang mau diinginkan, yang dia mau inginkan itu apa, bagaimana. Sementara di sekolah dia sudah mengambil keputusan untuk menjadi seorang guru dan juga harus ikut menjalankan aturan sekolah sebaik-baiknya tanpa harus meninggalkan kewajiban yang ada di rumah, misalnya mungkin suami atau orang tua yang sedang sakit atau anak dan lain sebagainya. Tergantung bagaimana kita manage waktu sih sebenarnya. Manage waktu, kalau kita sudah tahu jam kita sekolah jam 7 kurang 1/4, maka tugas kita di rumah harus bisa diselesaikan sebelum waktu di sekolah. Iya, memang betul Bu ya. Itu artinya semuanya itu harus konsisten ya Bu ya. Kalau kita sudah masuk dalam dunia pendidikan, kita punya tanggung jawab dengan siswa kita sebagai pendidik dan kita harus konsisten ya. Apapun itu yang menjadi di luar tugas kita sebagai guru ya Bu ya. Saya bisa analogikan. Sekolah itu ini untuk guru yang contoh sering terlambat atau sering tidak masuk misalnya. Sekolah itu bukan toko yang ketika penjaganya tidak masuk tutup saja tokonya, besok buka lagi atau tutup 3 hari. Tidak bisa. Sekolah bukan toko. Sekolah siswa itu harus ada, guru itu harus ada sebagai orang tua di sekolah harus ada, belajar harus ada. Maka tidak bisa seorang guru ketika ada pelanggaran semacam ini dibiarkan, harus kembali didisiplinkan dengan cara komunikasi. Kemudian kalau berlebihan maka ada sanksi-sanksi tertentu yang sesuai SOP. Semakin saya ingin tahu lagi tentang Ibu ini, saya di awalnya dia sudah benar semangat. Ini semakin saya ingin menggali lagi tentang infonya ya Bu ya. Nah Bu, pertanyaan selanjutnya ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau terkait dilema etika senang yang paling pertama saya panggil saya ajak komunikasi, kemudian saya amati setelah kita komunikasi berdua di ruangan saya, setelah itu kira-kira ada perubahan atau tidak. 1 minggu, 2 minggu setelah itu apakah ada perubahan atau tidak. Apabila setelah 2 minggu tidak ada perubahan, maka akan kami komunikasikan untuk kedua kalinya. Apabila ketiga kalinya tetap seperti itu atau bahkan lebih parah, maka karena kami di sini ada yayasan, maka harus kami komunikasikan kepada yayasan bagaimana seharusnya yang harus kita selesaikan apabila ada kasus. Iya, berarti tetap selalu mengedepankan kolaborasi ya Bu ya, karena memang kita sebagai pimpinan kita juga harus membutuhkan dukungan tentunya ya, dukungan dari orang lain, apalagi kalau ternyata saya juga baru paham ya Bu ya, kalau ternyata dalam suatu sekolah swasta itu kita harus tetap ada aturannya ya, mulai dari tadi Ibu mengatakan setelah ke guru, kemudian masih harus ke yayasan itu, benar-benar menurut saya itu memang sudah ada aturannya yang tidak bisa dilanggar ya Bu ya. Nah Bu, pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif salah satunya dengan cara musyawarah. Apabila saya tidak bisa menyelesaikannya sendiri, saya punya tim yakni waka-waka dan tim pengembang madrasah. Menjadi mutu madrasah juga ada. Ada tim kecil di madrasah saya untuk kami apabila ada kasus yang saya tidak bisa menyelesaikannya secara sendirian, akan saya musyawarahkan
madrasah atau harus kami komunikasikan ke atasan kami untuk Saya yayasan kembali lagi harus sesuai dengan iya. SOP-nya tadi ya. Iya, betul sekali. Memang kita juga tidak bisa juga ya harus memutuskan itu sendiri gitu. Nah, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Satu, kadang kita memutuskan, tentu kalau kita mau membuat perubahan itu tidak akan semua orang mau menerima perubahan itu. Kalau niatan kita untuk kemajuan dan kebaikan madrasah, maka sekali apapun itu harus tetap kita jalankan. Meskipun kadang di belakang ada beberapa yang namanya guru pasti punya teman dekat, dan dua tiga, lima pernah dan seterusnya. Terkadang setelah itu ada suara-suara di balik keputusan yang sudah diambil selanjutnya. Nah, namun saya lebih tidak mengambil pusing untuk pikiran. Toh yang saya lakukan ini adalah sesuai SOP saya, selalu saya kepala sekolah. Kemudian selebihnya apabila ada semacam itu nih, saya tidak apa-apa, biarkan saja. Saya tidak terlalu ambil pusing. Iya, memang kalau kita berada di lingkungan orang banyak itu memang seperti itu Bu ya. Memang apalagi sebuah lembaga dengan seorang pimpinan itu kan pasti dia harus sebagai public figure ya, Bu ya. Apapun gerakannya, apapun yang jadi keputusannya, entah itu bagi mereka itu nyaman atau tidak, itu kan pasti menjadi suatu bahan. Oh, ini menurutku sepertinya bagus, tapi menurut beliaunya masih belum pas. Nah, seperti itu ya Bu ya, berarti dalam ya. Nah, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyesuaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan dijalankan? Kalau jadwal tidak ada, karena kasus seperti itu tidak selalu ada setiap 1 bulan atau 2 bulan, tidak ada seperti program kepala madrasah tidak. Kalau kasus-kasus macam ini pasti kan insidental ya, apa itu sewaktu-waktu kapan saja bisa terjadi. Namun ketika kasus itu terjadi, yang paling utama saya lakukan itu adalah pengamatan. Saya amati terlebih dahulu apakah betul kenapa misalkan kalau kasusnya itu terlambat, kemudian sering tidak masuk. Sebenarnya kita gali dulu informasinya, tidak serta-merta langsung misalkan ditegur teman-teman tidak. Saya amati terlebih dahulu sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian setelah itu apabila ternyata pengamatan itu tetap dan tidak ada perubahan, maka kita komunikasikan seperti yang saya sampaikan. Iya, berarti itu luar biasa ya Bu ya, dia Bu. Benar-benar seorang ibu di rumah, seorang ibu di sekolahan, powernya itu sangat terasa sekali. Sampai dari saya wawancara dari sini itu terasa Bu, powernya ibu di sini itu benar-benar sangat luar sekali. Sebenarnya sama saja Mbak. Ketika kita di rumah, yang kita ngomong itu kan anak. Iya. Tapi kalau di sekolah itu bahkan banyak orang yang jauh lebih senior daripada kita. Iya. Apalagi usia saya ini masih usia sekian, sementara banyak guru-guru saya yang juga ada di madrasah yang mungkin secara struktural beliau di bawah saya, tapi saya tidak pernah menganggap guru mereka itu adalah saya pimpinan dan mereka tidak. Beliau ini adalah mitra kerja saya. Karena kepala sekolah bukan siapa-siapa tanpa guru. Jadi ini harus sinergi antara kepala sekolah, guru, kemudian wali murid, kemudian siswa. Keempat aspek ini benar-benar harus bisa berjalan seiringan supaya visi dan misi madrasah bisa tercapai sesuai. Iya, sungguh luar biasa sekali jawabannya Bu ya. Ternyata Ibu punya sifat among yang sangat bisa saya jadikan panutan tentunya untuk saya ke depannya untuk bisa lebih baik lagi. Belajar. Ibu, ini pertanyaan selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, saya punya yayasan. Yayasan ini alhamdulillah di madrasah kami ini komunikatif dengan kami dari madrasah. Artinya kepala sekolah ini adalah jembatan antara yayasan dengan guru. Jadi alhamdulillah hubungan kami dengan yayasan ini sangat baik. Sehingga apabila ada masalah-masalah yang tidak bisa kami selesaikan di tingkat madrasah baik intern itu dengan tim kerja saya itu tidak bisa, maka kami komunikasi
komunikasikan supaya yayasan bisa memberi solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Saya semakin nanti ya, semakin ngobrol kita tuh semakin terasa sangat seru sekali. Nah, saya jadi tahu ya ternyata seorang kepala sekolah yang usia relatif muda gitu, apalagi di suatu yayasan MI, di situ ada anak-anak kecil yang biasanya tuh yang saya lihat itu anak-anak SMP itu kan mulai usia 13 sampai 15 itu masuk ke dewasa gitu ya. Dan itu usianya yang masih belum ada gambaran sekali, pasti kan sangat bervariasi sekali. Mulai dari kemampuannya, apalagi gaya belajarnya, terus apalagi minat dan bakatnya juga. Seusia itu pasti tentunya sangat menjadi pengalaman yang luar biasa sekali buat ibu. Nah, di penghujung pertanyaan yang terakhir Ibu ini, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di rumah Ibu? Ya, yang paling utama itu membuat kita lebih wise, lebih bijak dalam mengambil setiap keputusan. Meskipun terkadang keputusan itu bagi guru yang bersangkutan mungkin itu tidak bisa diterima langsung, tetapi karena kita memang punya aturan yang memang betul-betul harus dilaksanakan, didisiplinkan oleh setiap warga madrasah, baik itu kepala sekolah maupun wali murid, maka itu memang kita harus bersama-sama. Kalau ini satu diberi kelonggaran, maka yang lain akan ikut-ikutan. Jadi butuh betul-betul sinergi antara kepala sekolah, guru, yayasan, siswa, dan orang tua, wali murid untuk mencapai visi kembali, karena tujuan madrasah itu adalah visi dan misi. Maka bagaimana supaya visi dan misi itu bisa kita capai bersama-sama. Bagus sekali Ibu ya, jawabannya Ibu. Berarti kita harus tetap ya mengedepankan tadi ya, saya bisa menyimpulkan bahwa kita harus selalu berkolaborasi dengan baik, harus berkomunikasi dengan baik, sehingga nanti kita dalam suatu lembaga itu terasa kenyamanan. Iya, tentunya tidak ada rasa tidak nyaman Bu ya, karena kalau kita nyaman di suatu lembaga, saat kita mengajar pun juga semangat. Saat kita bertemu anak-anak itu terasa kita seperti ketemu anaknya sendiri ya Bu ya, karena anak-anak itu memang adalah calon generasi juga ya Bu. Apalagi di suatu madrasah itu memang benar-benar bagi saya itu, saya kagum sekali bersama guru-gurunya yang sangat telaten sekali pada anak-anak itu seperti itu Bu ya. Untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian dulu Ibu. Terima kasih sekali atas waktu yang sudah diberikan kepada saya atas hari ini. Sangat luar biasa sekali, seorang ibu muda, seorang ibu yang sangat tangguh tentunya, dan bisa memimpin sekolah dengan hebat sekali. Semoga kedepannya semakin baik lagi dan juga akan bisa menjadi panutan juga buat saya. Terima kasih atas waktu